sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Zamutasula dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas saya di ujian akhir semester mata kuliah Character Building kelas 2A yang diajar oleh Ibu Sobah. Sekarang saya bersama Bapak Imam Kanapi. Beliau adalah ayah saya sendiri dan beliau bekerja di dinas sosial. Baik, Pak, saya ingin bertanya tentang pemimpin, terkait pemimpin. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, bagaimana untuk mendefinisikan kepemimpinan yang efektif? Ya. Yang kedua, apa sih yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang pemimpin? Ya. Dan terakhir, coba dong Pak cerita sharing tentang pengalaman Bapak tentang tantangan terbesar dan cara mengatasinya selama memimpin. Ya. Baik. Tadi yang pertama terkait dengan definisi kepemimpinan yang efektif. Ya. Terkait dengan pemimpin yang efektif itu menurut saya adalah seseorang yang dapat berkomunikasi, ya, seseorang yang dapat berkomunikasi dengan jelas serta dapat mengambil keputusan yang dapat dan menunjukkan integritas yang tinggi, itu, ya. Selain itu harus mampu memahami kebutuhan, ya kan, memahami kebutuhan sarana prasarana anggota. Artinya anggota itu bisa bawahan dan seterusnya, ya, anggota, serta mendelegasikan tugas dengan bijak dan fleksibel. Nah, seperti itu, ya, tugas dan bijak serta fleksibel dalam menghadapi perubahan. Nah, tentu memiliki visi dan misi jangka panjang ataupun jangka pendek, ya, tentunya yang jelas dan mampu merencanakan strategi untuk pencapaian atau hasil yang ingin diperoleh seorang pemimpin. Tuh, terkait dengan definisi kepemimpinan. Terus Pak, apa sih yang menginspirasi Bapak untuk menjadi seorang pemimpin? Seorang pemimpin. Baik. Menurut saya, jadi seorang pemimpin itu sebuah perjalanan yang dimulai dari pengalaman pribadi saya, ya kan, pengalaman pribadi saya dan pengamatan terhadap pergaulan dan lingkungan sekitar saya, selalu terinspirasi oleh pemimpin-pemimpin dahulu, artinya pemimpin yang pernah memimpin saya, ya, yang mampu membawa perubahan positif bagi lembaga atau kantor yang dipimpinnya. Yang paling mendasar adalah apa? Ya, keinginan untuk memberikan kontribusi positif, ya kan? Untuk memberikan kontribusi positif dan membuat perbedaan dan kehidupan orang lain. Tentu menjadi seorang pemimpin memberikan kesempatan, ya, kesempatan itu kan kita mempunyai anak buah, memberikan kesempatan untuk mempengaruhi atau menginspirasi, ya, serta membantu orang lain mencapai potensi terbaik. Jadi supaya menghasilkan apa yang kita pimpin itu lebih baik dibandingkan sebelum pemimpin. Jadi semua faktor berkontribusi terbentuk motivasi tentunya dan semangat untuk terus belajar.
dan berkembang sebagai seorang pemimpin yang efektif dan berintegritas. Seperti itu. Sekarang coba dong Pak ceritain pengalaman Bapak tentang tantangan terbesar serta cara mengatasinya selama Bapak memimpin. Kebetulan kan saya di dinas sosial bekerjanya. Nah, tentunya tantangan dan strategi apa yang untuk bisa memberikan solusi. Baik, tentunya terkait dengan kesejahteraan sosial ya. Nah, kebetulan saya bekerja di dinas sosial OPD Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta di panti. Di panti yaitu panti yang menangani permasalahan sosial, baik itu ODMK, ODGJ, lansia terlantar, anak jalanan, ya, KDRT, pengemis, semuanya hasil razia atau penertiban oleh Satpol PP Provinsi DKI Jakarta kirim ke PSBI. Bagaimana caranya untuk memberikan solusi atau menyalurkan atau mengetahui identitas. Tentunya namanya ODGJ, orang gangguan kejiwaan, tidak mempunyai identitas. Nah, itu yang sangat berat sekali. Lansia udah anismia, dia sudah pikun, ya. Nah, itu juga PR buat pemerintah. Nah, tentunya di sini mempunyai perubahan. Bagaimana mengatasinya? Nah, ini problem besar nih di panti milik dinas sosial. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau kita tidak spirit dengan bawahan, tentunya kita mempunyai stakeholder sektoral untuk bekerjasama memberikan pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Artinya apa? Penyaluran kembali ke keluarga. Kalau tidak mempunyai identitas, kita belajar dari mana? Kita mendapatkan informasi dari mana? Tentunya kita kerjasama dengan Dukcapil, baik itu Dukcapil provinsi maupun Dukcapil kelurahan atau kecamatan. Tentunya kita setelah kita lakukan asesmen ya untuk mengetahui identitas PMKS tadi yang saya sebutkan dari awal, ya, untuk mengetahui supaya bisa dipulangkan atau dirujuk atau disalurkan atau di panti yang lain untuk pembinaan, karena sifatnya di panti ini hanya panti shelter. Artinya shelter itu hanya sementara gitu. Nah, itu tugas pemerintah yang sangat berat. Solusi apa sih yang bisa kami lakukan? Itu tadi yang saya sampaikan, kita bekerjasama dengan Dukcapil, ya, adakan perekaman biometrik. Setelah kita ketahui identitas tersebut, baik itu di dalam DKI sendiri maupun di luar DKI, ya, kita mempunyai link, ya, berita orang hilang di seluruh Indonesia. Tentunya seketika alamat kita ketahui, baik itu ODMK maupun lansia maupun gelandangan, ya, semuanya seketika kita dapatkan identitas, kita posting di media sosial. Tentunya kita sudah bekerjasama tiap daerah itu tenaga kesejahteraan sosial daerah masing-masing. Tentunya wilayah tersebut seketika ada berita orang hilang, ya, di situ wilayah tersebut
akan kontak ke panti kami, yaitu panti yang ada di Cipayung ini. Tentunya untuk mempermudah penyaluran atau kembali ke keluarga dengan cara seperti itu. Dan kita bekerja sama juga dengan SCTV, berita orang hilang ya, di Buser berita orang hilang. Nah, itu beberapa kali di luar daerah sudah kita laksanakan. Ya, itu artinya kendala yang terbesar untuk memberikan mengetahui identitas. Nah, solusinya tadi yang sudah saya sampaikan, kita bekerja sama dengan stakeholder, Dukcapil dan TKSK wilayah, daerah, semua udah connect. Ketika ada warganya TKSK daerah langsung kontak ke SPI. Artinya untuk mengetahui keberadaan warga yang di-share oleh petugas panti. Mungkin itu kendala, dan alhamdulillah keberhasilan bisa dirasakan 2 tahun terakhir ini sangat pesat, karena dengan gigihnya teman-teman kita di bawah untuk mencari keberadaan keluarganya, bisa berkumpul reunifikasi ke keluarganya. Sebaik-baiknya hidup di panti, lebih baik hidup bersama keluarga. Yang terbaik hidup adalah bersama keluarga. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan, kendala dan cara mengatasinya. Oke Pak, terakhir nih untuk pesan dan kesan untuk pemimpin yang ada di luar sana Pak. Ya, pesan saya sih terkait dengan pemimpin yang ada di luar sana. Tentunya namanya pemimpin itu kan yang pertama mempunyai kebijakan ya, yang kedua aspirasi, yang ketiga menerima masukan kritikan dari bawahan, tentunya untuk pencapaian lembaga atau kantor yang dipimpin lebih baik ke depannya. Mungkin itu. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Baik, cukup sekian wawancara saya, Reza Mutasula. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.